Shalom jemaat Tuhan, mari kita datang dalam hadirat Tuhan, kita satukan hati, kita sembah Tuhan kita Yesus yang hidup. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Silakan untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah kita. Kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan
kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada saat ini berdiri di tempat ini. Itu semua berkat kasih kemurahan Tuhan. Layakkan setiap kami untuk memuji dan menyembah-Mu saat ini Bapa. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan, agar setiap kami yang hadir mendapat lawatan daripada-Mu Bapa, dan mendapat kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang beracara dalam setiap ibadah ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kita sama-sama pujikan ini dengan semangat, karena di dalam pujian itu ada kuasa Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini dan saatnya persembahan pertama dijalankan. Bagi pelayan kantong kolektor kami persilahkan, kita pujikan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yang
Mari kita serahkan hidup kita, kita berharap kepada-Nya, Tuhan, dan kekuatan kita yang berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan telah tahu selamatkan kita. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian merupakan penyataan dan pengakuan kami. Kami hanya berharap dan bersandar sepenuhnya kepadamu. Kami hanya berseru dan mengadu kepadamu, karena kami tahu Engkaulah jawaban kami dan pertolongan kami, ya Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya pada pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, dalam kabar-Mu yang kudus, untuk beribadah kepadamu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, di mana tibanya kami akan menerima kehadiran melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, hamba-Mu dan jemaat-Mu, baik yang hadir dalam ruangan ibadah maupun yang mengikuti live streaming di rumah Bapa. Dengan Roh Kudus menuntun kami, memberikan pemahaman, pencerahan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu yang kami dengar, Tuhan Yesus, firman itu boleh menjadi bekal dan petunjuk hidup dalam hidup kami Bapa. Kami mendapatkan Tuhan apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami.
Sucikan ruangan dan sekitar ruang, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa Surgawi. Kami siap menerima firman Allah, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Semua baik, semua sehat. Kita mengakui semua itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, memungkinkan kita bersama-sama untuk dapat kembali beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kami akan sampaikan firman tema yang sama, berperang tanpa senjata dan menang tanpa bertanding, cuma dengan versi yang lain. Apabila minggu yang lalu kita telah yaitu menerima firman Tuhan dengan tema itu, kemenangan luar biasa, perang tanpa senjata dan menang tanpa bertanding. Saudaraku kasih, kita lihat bagaimana cara hidup Yosafat dalam menghadapi permasalahan hidup, tantangan hidup, peperangan hidup. Saudara, hanya dengan dua, yaitu berdoa, berarti mengandalkan, bergantung kepada Tuhan, dan memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan yang berperang, mengacaukan, memporak-porandakan dan membunuh para musuh itu. Kembali pada saat pagi ini kita akan yaitu dengar firman Tuhan. Kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Sebetulnya firman Allah seluruh pasal. Jadi firman Allah saat hari ini, menang perang tanpa senjata, menang tanpa bertanding, yaitu Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Selebihnya nanti saudara baca di rumah. Jadi dari ayat 1 sampai ayat yang pasal 8 ayat yang ketiga. Namun kita baca ayat-ayat yang di tengah. Saya membaca ayat yang ke-16, saudara membaca ayat yang ke-17 sampai selesai. 2, 3, saya baca ayat 16. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ayat 18, apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon.
Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mahola dekat Taban. Saudara, kisah ini kisah yang populer dan yang sangat terkenal, tetapi mari kita belajar akan firman Allah ini. Sebab apa, saudara? Hidup itu merupakan satu perjuangan. Berarti berjuang, ya. Atau hidup itu diumpamakan dalam Ayub pasal 7 ayat 1 seperti orang yang sedang berperang, berjuang. Nah, peperangan hidup kita sebagai orang yang percaya, ada peperangan jasmani dan peperangan rohani. Peperangan jasmani yaitu di mana dalam setiap hari kita yaitu berhadapan dengan namanya kesulitan dan kesukaran, tantangan hidup, beban hidup, masalah hidup. Peperangan rohani yang disebut adalah peperangan iman, kasih dan pengharapan. Saudara, ya, kalau peperangan iman yaitu musuh kita adalah iblis, kuasa kegelapan, roh jahat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ya, perhatikan bagaimana kamu hidup, waspadalah kamu hidup, dan berjaga serta berdoa. Saudara kasih dan kita lihat dalam kebenaran firman Allah, namanya berperang pasti membawa senjata. Ya, kalau sekarang yaitu dengan nuklir, rudal, saudara. Tetapi dalam peperangan yang dikerjakan oleh Gideon bersama tentaranya, senjata yang tidak lazim. Apa yang dibawa? Sangkakala atau trompet. Yang kedua apa? Buyung kosong. Tahu buyung, saudara? Seperti genuk tapi mulutnya kecil, belenduk seperti itu, kosong. Yang ketiga, obor. Wong perang kok membawa sangkakala, membawa buyung kosong dan obor. Dan inilah saudaraku kasih yang perlu kita teladani, kita ambil makna dalam menghadapi peperangan hidup, pergumulan hidup, masalah hidup, peperangan iman, saudara. Bagaimana supaya kita menang? Aku kasih dalam Yesus Kristus dengan singkat pada saat hari ini akan saya bagi 3 bagian. Bagaimana supaya kita menang dalam peperangan tanpa senjata dan tanpa bertanding tetapi kita menang. Yang pertama, saudaraku kasih, diperlukan yang namanya suatu tekad, niat dan keberanian. Sekali lagi, diperlukan suatu niat, tekad dan keberanian. Kita lihat dalam pembacaan sebelum, saudara, pasal ini. Ya, Gideon dipanggil oleh Tuhan. Bangsa Israel dalam masalah yang besar, yaitu mendapat tekanan dari bangsa Midian. Bangsa Israel bisa bekerja, menanam, bertani, tapi pada waktu dia tinggal menikmati, dirampas oleh orang Midian selama 7 tahun. Lantas Tuhan memanggil Gideon.
Saudara, Gideon ini anak Yoas. Saudara, anak Yoas. Ini Gideon itu adalah anak Yoas. Dan dari suku Manase. Ya, dikatakan yaitu dari suku Manase. Bani Abiasar suku Manase. Siapa Manase? Anak Yusuf. Siapa Yusuf? Anak Yakub. Siapa Yakub? Anak Ishak. Siapa Ishak? Anak Abraham. Saudara, berarti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan Gideon. Ini saudara, atau Manase ya, dan Gideon. Takun kasih, dan inilah Gideon. Tuhan memanggil di tengah-tengah kesulitan untuk apa? Untuk menghadapi musuh. Dan rupanya Gideon dia dengar-dengaran, anak muda. Gideon ini artinya si penghancur. Siapa yang dihancurkan? Penyembahan berhala. Yoas ini menyembah berhala. Jadi patung-patung berhala dihancurkan, makanya disebut penghancur, juga disebut Yerubbaal. Sebab patung yang dihancurkan adalah namanya Yerubbaal. Itu langkah yang pertama. Juga saudara, sebagai pahlawan yang gagah perkasa, itu artinya juga penebang pohon. Ini Gideon dipanggil oleh Tuhan. Nah, pada waktu Gideon dipanggil oleh Tuhan, dia mengumpulkan bangsa, seluruh bangsa yang berkumpul pada waktu itu 32.000 orang. Banyak saudara, 3 laksa lebih. Pada waktu mereka mau maju berperang, Tuhan katakan, Gideon, ini terlalu banyak. Padahal musuhnya lebih banyak lagi. Tuhan kata terlalu banyak. Jangan-jangan mereka kalau menang ini karena aku, karena kekuatanku. Sekarang kumpulkan orang ini, Gideon, di tengah-tengah rakyat yang berjumlah 32.000. Dia hanya ngomong 2 kata. Siapa yang takut dan gentar untuk melawan musuh ini, tidak usah ikut perang, pulang. Dari 32.000 orang tinggal 10.000 yang tinggal. Lainnya takut dan gentar. Apa takut dan gentar itu? Belum berperang sudah takut dengan musuh. Belum ketemu dengan setan, kan sudah ada setan, sudah takut, tidak parini lewat situ. Itulah takut dan gentar. Belum ketemu dengan genderuwo, di situ ada genderuwonya, tidak berani lewat situ. Itulah takut dan gentar. Jadi 22.000 ini dia takut dan gentar, yaitu menghadapi, pada belum berhadapan, belum bertemu, dia sudah ketakutan, dan mereka tinggal 10.000 orang. Lantas Allah katakan, masih terlalu banyak ini Gideon. Bawa orang-orang ini berjalan naik gunung turun gunung. Tahu maksud Allah gimana? Tidak tahu, pokoknya bawa ini 10.000 ini. Setelah naik gunung turun gunung, Tuhan katakan suruh mereka, bawa mereka ke sumber air, dan suruh mereka minum air itu. Haus saudara ya kalau jalan. Saudara, perhatikan bagi mereka yang minum langsung pakai mulutnya, firman Allah seperti apa? Seperti kucing, seperti anjing, kan pakai mulut. Perhatikan juga mereka yang minum dengan air, dengan dia ambil dengan tangan dan dimasukkan di mulut. Dia diperhatikan. Lantas pisahkan mereka yang minum dengan mulutnya dan minum dengan tangan. Ternyata yang minum dengan tangan ini 300 orang. Saudaraku kasih, mengapa? Rupanya pertama tadi ya, ini berbicara mengenai seleksi atau pilihan.
saudara, pilihan. Jadi saudara, Tuhan bekerja bukan dengan jumlah banyak. Tuhan mau nyatakan mujizat kuasanya bukan karena dari modal yang banyak, kelompok yang banyak, jumlah yang banyak. Saudara, ya, Tuhan tidak melihat yaitu kuantitas, tapi Tuhan melihat kualitas, bobot. Jumlah itu adalah kuantitas, banyak memang perlu, tetapi apakah ada kualitasnya, bermutu? Berarti imannya, kasihnya, pengharapannya luar biasa. Itu namanya bermutu, mantap. Saudara, lantas apa? Nah, di sini ada suatu pelajaran bagi kita semua. Firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya dan saudara ini adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Berarti saudara, pilihan saudara yaitu setelah lulus dari seleksi, saudara adalah anak-anak Tuhan yang bermutu, imannya, kasihnya, dan pengharapannya. Sekarang ini saudara lihat ya, jumlah orang Kristen banyak. Berapa jumlahnya sekian, tetapi setiap minggu yang ibadah berapa? Maaf, saya tidak nyinggung organisasi lain, gereja lain. Dia katakan berapakah, biasanya saya ditanya, ya saudara, berapa kakak di sini? Dia bilang kalau kakaknya banyak mereka bangga. Saya pernah ketemu dengan seseorang. Dia datang ke sini dari jauh, dari timur sana. Oh, di sana satu desa Kristen semua. Waktu dia itu sambil jualan, hari Minggu jualan tapi tidak ikut ibadah. Lihat kok cuma sedikit yang di sana banyak jumlahnya. Tapi yang ibadah berapa? Lalu saya bilang, Anda saja orang Kristen tidak ibadah, Anda kan Kristen. Itu kuantitas bukan kualitas. Pada hari Minggu seharusnya orang Kristen harus beribadah. Jumlah banyak, tapi yang ibadah berapa? Ada 1.500. Yang ibadah berapa? 300. Mana yang 1.200? Saya bilang. Jumlah tidak menentukan. Amin saudara. Di sini tinggal dia. Jadi saudara adalah umat pilihan Allah. Siapa kita? Anak-anak Allah. Saudara diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ingat, mendapat kuasa. Allah itu Bapa kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Berarti kita adalah anak raja. Orang kalau menghadap raja harus apa? Izin dulu, ya kan? Pada zaman Alkitab orang menghadap raja kalau tidak dipanggil, kecuali dia mengangkat tongkat emas, oh dia mati. Tidak sembarangan. Tetapi kalau kita ini anak raja, anak Allah, kapanpun, dimanapun kita bisa menghadap raja. Amin, menghadap Bapa. Jadi kita menghadap Tuhan. Itulah istimewanya kita semua. Kita kapan saja bisa ketemu dengan Bapa. Melalui apa? Melalui doa, melalui pujian, melalui ibadah seperti ini. Inilah saya dan saudara. Pilihan itu berarti istimewa, berharga. Saudara itu istimewa, berharga. Ya, itulah Kristen. Amin saudara. Nah ini, dari 300 ini saudara, Gideon suruh berangkat untuk menghadapi musuh dengan senjata yang tidak lazim. Dan saudaraku kasih, ini yang pertama. Dan 300 ini dia tidak takut, tidak gentar. Jadi diperlukan tekad, niat, dan keberanian. Demikian pula saudara untuk mempertahankan iman saudara, mempertahankan kasih pengharapan saudara. Sekarang secara jasmani banyak hidup orang Kristen menghadapi suatu peperangan. Kadang aku kasih karena takut di PHK, tak takut sama Tuhan, saudara.
Ya, takut di PHK, dia lebih nurut, yaitu perusahaan daripada Tuhan, salah satunya. Demikian pula saudaraku kasih, ya, karena dia ingin naik pangkat, naik gaji, saudara. Ya, dia tinggalkan Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Ya. Perlu tekad, niat, dan keberanian. Orang yang mempertahankan iman, saudara, Tuhan pasti membelanya. Amin. Iman harus dengan melangkah, iman harus bertindak. Saudara, wanita yang sakit 12 tahun, dia punya iman, percaya kalau saya dapat menjamah jubah Yesus, saya pasti sembuh. Tapi dia tidak hanya tinggal duduk, saudara, dia sakit parah, pendarahan terus menerus. Saudara, dia punya iman, dia harus melangkah, dia harus bertindak, datang kepada Yesus, menjamah Yesus, dan saat itu dia mendapatkan kesembuhan. Itulah iman, saudara. Selanjutnya, saudara, orang lumpuh 38 tahun. Ya, Yesus datang kepada, maukah engkau sembuh? Lantas katakan, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Tuhan, gimana saya bisa berjalan, ngadeg kayak gak iso, kok suruh berjalan? Haleluya. Ngadeg aja ndak saya suruh berjalan, tapi Tuhan katakan berdiri, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Iman itu apa? Bertindak. Tidak barang mustahil bagi Tuhan. Amin. Perlu tekad, niat, dan keberanian. Saya percaya Tuhan pasti tolong. Saya percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau 38 lumpuh tidak bisa berjalan, apalagi hanya penyakit flu, pusing, senep, saudara, linu. Haleluya. Itu musuh jasmani kita yang harus kita lawan. Yang kedua, saudaraku kasih, ya, ada kekompakan, kompak. Ya, jadi Gideon tadi memerintahkan 300 dibagi 3. Semua bawa sangkakala, buyung kosong, dan obor dibagi 3. Tengah malam mereka mengepung musuh ini, dibagi 3 kelompok, berarti 3 penjuru. Ini pertama, nurut, saudara, tidak bantah. Ini orang beriman itu selalu nurut firman Allah. Apa yang dikatakan firman, dibagi 3 penjuru. Lantas diperintahkan demikian. Pada waktu Gideon meniup sangkakala, pertama sangkakala yang ditiup, semua harus 300 orang tadi, 3 kelompok tadi, padahal jaraknya jauh. Tapi dia mendengar sangkakala yang ditiup oleh yaitu Gideon itu beda suaranya, dan mereka serentak meniup, itu kompak. Setelah itu, saudara, dikatakan bahwa obor tadi kan ditaruh di dalam buyung. Langkah yang kedua, ini buyung harus dihancurkan, dikepruk, perak, hancur. Setelah buyung ini hancur, apa yang kelihatan? Obor. Ini yang diperintahkan oleh Gideon, harus dilakukan serentak. Namanya kompak itu serentak, saudara. Nah, dalam pembacaan tadi kita telah membaca seperti ini. Jadi saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, pertama yang dibawa adalah sangkakala, yang kedua adalah buyung kosong, yang ketiga adalah obor. Dan setelah yaitu sangkakala ditiup, buyung dipecahkan, dihancurkan, obor ini menyala, dia harus berseru dengan suara nyaring pada tengah malam. Apa yang diserukan? Apa yang diserukan tadi, saudara? Halo? Ingat, demi Tuhan
demi Gideon. Amin saudara. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon, padahal dia tidak bawa pedang. Dia ngomong pedang Allah, pedang Gideon. Demi nama Allah, demi nama Gideon, saudara, Allah yang disebut. Dan pada waktu dia menyebut seperti itu, apa yang terjadi saudara? Tentara tadi kacau balau. Benarkan saudara, kekompakan, kebersamaan saudaraku itu harus ada dalam hidup kita. Yang diawali kekompakan itu dalam rumah tangga suami istri. Kompak bersama, sehati. Dalam Matius pasal yang ke-18-19 ada 2 orang di muka bumi ini sepakat sehati minta apapun Tuhan pasti kabulkan. Ini suami istri. Diawali suami istri. Di dalam keluarga ada anak. Mungkin ada menantu, ada cucu. Kompak bersama-sama. Menyuarakan satu suara. Mengerjakan segala sesuatu dengan bersama-sama. Itu sebabnya sering saya katakan, buatlah mezbah keluarga. Berdoa bersama-sama satu keluarga. Saya pernah lakukan itu awal-awal kami percaya mengenal Yesus. Kami berdoa sore sebelum kami tidur. Papa saya pimpin doa. Pagi-pagi sebelum bangun kerja, ayo bangun semuanya. Ya mereka ada yang masih ngantuk bawa cilmu, tidak peduli, yang penting duduk di situ saudara, bersama-sama. Dan luar biasa kuasa Tuhan, mujizat pemeliharaan Tuhan. Ingat saudara kasih, pada waktu tahun 75 ya, 75. Saya percaya Tuhan 74, 14 April 74. Saudara, di sana ada yaitu wabah namanya wereng. Saudara, di sana sehingga tidak bisa nanam jagung, nanam padi, nanam apapun habis. Dan di sana tidak ada beras sehingga orang sana di Banyuwangi makan bulgur. Siapa yang tahu bulgur? Pernah makan bulgur? Bulgur itu bahan, yaitu makanan dari Amerika, di sana untuk makan kuda, tapi di Banyuwangi dimakan. Tetapi luar biasa pemeliharaan keluarga kami. Saudara, hanya pemantang ya ini, galengan. Sini dimakan wereng, tapi sawah keluarga kami tetap utuh. Luar biasa. Kompak berdoa. Sore, ya tiap sore itu papa saya, ayo kita pergi ke sawah. Berdoa, setelah itu dikelilingi, ayo sambil menyanyi. Cuma itu saja. Semua makan bulgur, saya belum pernah waktu itu kayak opo sih bulgur itu. Sampai kepingine saudara, saya ke tetangga. Ait gak enak saudara, merah-merah itu. Pemeliharaan Tuhan luar biasa, ada kekompakan. Semua ditimpa musibah, semua ditimpa wabah, tetapi Tuhan melindungi keluarga saya. Ya, ada saksinya. Sekarang tinggal seorang istri saat hari ini. Saudara boleh tanya itu. Ya, dia menyaksikan pada waktu itu dia makan bulgur pada waktu datang. Biasa di sana itu kalau datang ke rumah, ayo makan, waktu makan bersama. Kaget dia. Makan nasi. Itulah janji Tuhan. Kekompakan itu membawa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan luar biasa. Amin saudara. Lantas yang ketiga apa? Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Kemenangan ini total dan tuntas. Bukan separuh-separuh, bukan sebagian, tetapi total dan tuntas. Tuhan yang memberi. Kita baca ayat 20. Apa betul saudara bahwa perang tanpa senjata dan menang tanpa bertanding? Ayat 21 kita baca bersama-sama. Tolong tayangkan di layar. 2, 3. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya.
sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Haleluya. Mereka diam, berdiri di tempat masing-masing. Kalau sudah berdiri di rumah masing-masing, betul kan Tuhan ya yang memberi kemenangan total dan tuntas. Gideon dan tentara tidak berperang, cuma hanya yaitu di mana sangkakala ditiup, buyung dipecahkan dan obor menyala. Saudara kasih dalam Kristus, membuat musuh kacau balau, bingung. Saudara, kalau sangkakala itu ditiup itu pakai apa? Halo? Pakai mulut. Saudara, tangan kanan pegang sangkakala, taruh di mulut, ditiup. Sangkakala itu bisa bunyi kalau dipukul, saudara. Ditiup. Tidak ada sangkakala dipukul, ya memang bunyi, tapi kalau bunyinya beda, ditiup. Dan tangan kiri pegang obor. Mulut kita untuk niup apa? Untuk memperkatakan apa? Firman Tuhan tadi, demi Tuhan. Firman Tuhan, perkatakanlah firman Tuhan. Beritakanlah, katakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bukan untuk ngerasani, bukan untuk ngelek-ngelek orang mulut kita, bukan untuk maki-maki, bukan untuk mengutuk, tapi untuk memperkatakan perbuatan Allah yang besar. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita dahsyat, amin. Maha kuasa, maha tinggi, maha dahsyat. Katakan itu, Allah kita dahsyat. Ayo 1, 2, 3. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, Allah kita berkuasa. Katakan itu. Setiap hari tiup itu sangkakala. Saudara, firman Allah yang kita ucapkan, ya, bukan yang lain. Saudara, buyung itu dibuat dari tanah liat. Dihancurkan buru itu, dihancurkan. Ini berbicara tubuh kita berasal dari tanah liat. Obor itu menyala kalau yaitu tanah liat, buyung itu hancur. Makanya saudara, kuasa Tuhan akan menyala, kuasa Tuhan akan nyata dalam hidup saudara kalau musuh utama daging kita ini hancur. Kesombongan, kecongkaan, tinggi hati. Saudara, ini harus dihancurkan, saudara. Hawa nafsu, nafsu jahat, nafsu serakah, dan masih banyak lagi harus dihancurkan. Ini baru kuasa Tuhan itu nyata, mujizat akan dinyatakan. Jangan katakan ndak iso, ndak mungkin. Saudara, itu daging, tetapi kalau iman semua bisa terjadi. Haleluya. Orang lumpuh berjalan, amin. Orang buta melihat, amin. Kuasa Tuhan dinyatakan luar biasa. Kamu akan terima kuasa kelak apabila Roh Kudus turun atas kamu. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, saudara. Jadi kemenangan ini berasal dari Tuhan. Saya sampaikan tentang Midian. Siapa itu Midian? Midian itu rupanya keturunan Abraham yang keempat. Tadi Gideon Manase adalah keturunan dari Abraham. Berarti masih kerabat, bukan orang jauh, orang dekat. Ya, ini yaitu Midian. Setelah Sarah meninggal, Abraham nikah lagi dan punya anak 5 dari Ketura. Yang keempat namanya Midian. Namanya Midian. Berarti ini bukan orang jauh, ini orang dekat, saudara. Dan pekerjaannya Midian ini suka merampas, merampok. Saudara, kalau merampok itu roh apa? Membinasakan, menghancurkan, membuat sengsara dan menderita. Ini Midian. Bukan orang jauh, tetapi orang dekat, masih kerabat.
Kembali itu siapa? Diri kita sendiri. Jangan mengaku itu bojoku, itu berarti gak jauh. Yang paling dekat kan istri, itu suami, bukan. Bisa juga mungkin jadi Midian mereka. Tidak membangun rumah tapi menghancurkan rumah tangga, tidak membangun ekonomi tetapi merusak ekonomi. Saudara. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah Midian. Tetapi dia jahat. Dia kejam. Dia sadis, saudara. Tidak mengenal kasih, tidak punya belas kasihan. Makanya Tuhan tidak senang. Dan cara Tuhan luar biasa untuk menghancurkan semuanya itu. Dakung kasih dalam Kristus, biarlah pelajaran saat tadi pertama perlu penuh dengan tekad, niat, dan keberanian. Ini kita pertahankan iman, perlu iman, melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, saudara. Kalau peperangan itu iman dilawan dengan iman, bukan dengan senjata kekuatan. Dengan iman itu percaya sama Tuhan. Tuhan berkuasa, dari ucapan Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, saudara. Saudara adalah umat pilihan Allah dan Tuhan memberikan kuasa dalam hidup saudara. Saudara tidak dikuasai oleh dunia. Dikatakan orang-orang percaya akan mendapatkan kuasa untuk mengusir setan, menumpangkan tangan orang sakit sembuh, saudara. Ya, dan apapun yang akan membinasakan tidak akan membinasakan saudara. Mengusir setan seterusnya. Itu orang anak-anak Tuhan yang punya kuasa. Selanjutnya mari kita jaga kekompakan kita, kebersamaan kita. Tuhan katakan berbahagialah, dikatakan saudara betapa indahnya kalau kita ini saudara-saudara seiman. Meskipun kita bukan, tidak ada ikatan darah daging, tapi kita saudara seiman karena darah Yesus. Dikatakan betapa indahnya kalau kita itu kompak dan rukun di dalam Tuhan. Itu berkat Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam hidup rumah tangga saudara, dalam usaha saudara dan pekerjaan saudara. Dan ingat, peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Kita hanya nurut manut apa yang Tuhan kerjakan. Untuk ibadah ya ibadah, memuji Tuhan ya memuji Tuhan, berdoa ya berdoa, baca firman Tuhan baca, beritakan firman. Hanya itu saja. Selebihnya itu Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Amin. Tugas kita saat ini kita datang ke gereja. Kita memuji, menyembah, memuliakan. Tugas apa? Tuhan apa? Tugas Tuhan memberkati saudara, menyembuhkan bagi yang sakit, menolong bagi saudara semua. Jadi bagian kita sudah kita lakukan, selebihnya bagian Tuhan akan nyatakan kuasa dalam hidup saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Perkasa, kami undang semua bang. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, perkasa perbuatanmu. Hidupku, kita datang kepada Tuhan saat hari ini, melakukan apa yang jadi tugas kita, memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Selebihnya tugasnya Tuhan untuk menolong saudara, memberkati saudara. Haleluya. Kamu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah aku takut, perlu keberanian, niat. Haleluya, tekad yang kuat. Haleluya. Sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku.
Katakan angkat tangan saudara, nyanyi haleluya, puji Tuhan. Tuhan hebat, Tuhan perkasa, Tuhan kita dahsyat, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh hebat, ajaib perkasa, kekuatan. Katakan aku nyanyi haleluya, aku nyanyi puji Tuhan. Glory buat Yesus, haleluya. Haleluya, nyanyi haleluya. Oh hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Dikatakan di hidupku, katakan ku nyanyi haleluya, haleluya. Mohon dengan kasih Kristus, Putri Marpaung maju ke depan untuk berdoa, haleluya. Haleluya, nyanyi haleluya. Haleluya, hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Seperti kami Tuhan akan menang tanpa berperang, karena kami punya Engkau Bapa di sisi kami, karena kami percaya Engkau Allah yang hebat, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang menyertai setiap langkah kaki kami Tuhan, baik peperangan jasmani maupun peperangan rohani Tuhan. Kami menang tanpa berperang karena kami punya Engkau Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang telah selesai berbicara Tuhan. Kau urapi dia semakin hari semakin heran Bapa, semakin hari semakin bisa oh Tuhan Yesus Kristus menyampaikan apa yang Kau perlukan Tuhan, apa yang Kau ingin taburkan Tuhan bagi jemaat-Mu di GPDI. Tiba saatnya persembahan kedua dijalankan. Bagi pelayan kantong kolektor kami persilahkan. Dialah panci keselamatan.
dilakukan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita selalu dimampukan di dalam kita menghadapi segala apa yang kita alami di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan. Berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan, doa kami Tuhan Yesus akan mampu menolong Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu lakukan di situlah, dan di Tuhan akan terjadi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Stefanus, persembahan keluarga Bapak di dekat. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Tabita. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Jumat jam 4 ibadah suku mapel. Sabtu jam 10 doa puasa. Jam 6 malam doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 ibadah anak sekolah itu. Jam 9 umum disertai dengan perjamuan suci. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Senin, Selasa, dan Jumat ada doa malam dimulai setengah 7. Di nama Tuhan. Untuk bakti sosial, di nama Tuhan kita ditanyakan, kita perlu beras 3 kilo, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, mie instan 50. Itu bagi mereka-mereka yang sudah mencatat berupa yaitu uang. Saya lihat terus ini yang berupa barang. Itulah Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam yaitu catatan untuk yaitu bakti sosial. Ya, Bapak Ibu mungkin untuk mulai dikumpulkan dan minggu untuk dikumpulkan barang-barang bisa minggu kedua. Kalau uang mungkin sudah ada yang lunas atau yang sedikit. Lalu ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus yang memberkati. Sebentar nanti koordinator bakti sosial untuk mengumpul sebentar, jadi untuk membicarakan yaitu hasil ini terus bagaimana nanti kurangnya bagaimana. Dan saya mohon nanti pengurus bakti sosial mengumpul sebentar. Nanti mungkin bicaranya setelah ada baptisan kalau itu saya di rumah itu pada sebentar untuk tinggal berobat. Mereka tidak sampai dari pengajaran dan keputusan nanti sampai kemudian jam 3 atau jam 4 seluruh remaja atau pengurus acara jadi pengurus remaja nanti jam 3 atau jam 4 akan kumpul juga membicarakan yaitu persiapan makan mereka. Di nama Tuhan demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Dan jangan lupa juga kemarin juga sampai store dari Anti Ana. Terima kasih. Nanti ada di situ. Dari lainnya mungkin celengan dan juga dikasih paket. Nah, kalau itu boleh kirim. Di nama Tuhan demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak
yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, juga kita apapun yang kita akan kerjakan oleh hari ini, kita bawa dalam doa, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita semua kita pujikan satu Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Dalam perjuangan hidup ini Tuhan, hati Tuhan buat kami semua Tuhan, khususnya di tempat ini Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, para pengurus-Mu Tuhan, bahkan dengan hamba-Mu Tuhan, berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap doa kami Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang di tempat ini Tuhan, yang saat ini sakit Tuhan. Secara khusus Bapa, ora pasikia apa ya rala pasikia siara laba sikiara laba sikiara laba sikiara laba. Saat ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Sakit apapun yang ada di dalam jemaat-Mu Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu berkuasa Tuhan. Kami percaya gereja-Mu tempat ini Tuhan, ada mujizat Tuhan. Apa yang mereka rasakan, sakit apapun bahwa Engkau sudah sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang ajaib Tuhan, yang buta Engkau celikan Tuhan, yang lumpuh Tuhan Engkau bangunkan, berikan kesehatan Tuhan. Mereka yang saat ini kekurangan, berkati Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan kami sepanjang sepekan ini Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Bapa, Engkau buat berhasil, bahkan beruntung Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Kau juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap pemimpin kami Tuhan. Dari Bapak Presiden Tuhan, para menteri Tuhan, bahkan gubernur, kabupaten Tuhan, bupati Tuhan, camat, lurah Tuhan, RW Tuhan, berkati mereka. Berikan hikmat Tuhan buat mereka Tuhan, untuk memimpin bangsa kami dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu Tuhan, jadikan berkat bagi bangsa kami Tuhan, sehingga mereka merasakan kasih yang datang daripada-Mu Tuhan. Mereka merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang benar Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan merasakan bahwa Engkau senantiasa mengasihi mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, yang saat
kalau kami akan mengadakan baksos, Bapak berkati Tuhan. Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan, Allah yang menyediakan Tuhan, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita Tuhan, sehingga berkati Tuhan dapat menjadi sesuatu yang baik buat mereka Tuhan, dan nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap persembahan yang sudah diberikan anak-anak Tuhan, berkati mereka Tuhan, baik perpuluhan, tantangan Tuhan, berkati mereka Tuhan. Engkau ganti dengan berlipat kali ganda Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hidup kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, semuanya Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Biar semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Jemaat yang telah datang membawa mempersembahkan tubuh mereka menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Karena mereka itu ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Demikian pula semua persembahan berupa persembahan kasih, berupa persembahan apapun Tuhan, berupa materi dan berupa barang, kami yakin Tuhan sudah membalas dan memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa bagi Bapak Mujiono yang saat ini telah mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup sepenuhnya Tuhan mengikut Tuhan, dan saat ini mengikuti perintah Tuhan yaitu untuk baptisan air. Kami hamba-Mu bersama jemaat pusat berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setelah dibaptis ini Kau penuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan dari baptisan hidup yang baru Tuhan, hidupnya Yesus, kita diberkat dimanapun berada. Engkau berikan kekuatan kemampuan dalam menghadapi Tuhan di perjalanan ke depan. Kami yakin Tuhan tetap menyertai dan juga kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Pada kedatangan saudara untuk menerima berkat ilahi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengar suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam syukur, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati, selamat pulang. Dan bagi saudara yang mau mendukung baptisan boleh tinggal, khususnya mungkin yaitu koordinator Natal, koordinator bakti sosial.